Bismillah ma sya Allah la yasqul khair illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrif su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saksikan itu sedekah video. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tusluhu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha suq ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Kita muliakan bersama, yang kita cintai bersama para alim ulama yang ada di kampung kita. Begitu juga para tetua kampung yang mau hadir di tempat ini. Begitu juga dingsana kulun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga berkat majelis yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Amin. Mengabulkan hajat kita. Amin. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menunjukkan cintanya kita kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kita pun menjadi orang yang pada hari kiamat nanti dibangkitkan di bawah panjinya Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fi ad-darain amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa lam yuktab abadal abidin wa jahrad dahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي وببركة مسايخنا. فصل في أوقات التي تكره الصلاة فيها تحريما. Ini bab masalah pembahasan waktu-waktu di mana pada waktu tersebut dimakruhkan atau diharamkan pada waktu tersebut untuk sholat. Jadi ini waktu bilanya sembahyang di waktu ini berdosa malah kalau berpahala. Nah jadi jangan asal sembahyang aja. Makanya kita kata bahwa asal sembahyang aja. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya halal jadi haram karena disebabkan waktunya. Berdatang lawan orang hukumnya bagus, sunnah ya Allah hendak kawin. Tapi kalau berdatang di atas tunangan orang lain itu hukumnya haram. Orang sudah bertunangan, kita berdatang dan kita ini bisi background, bisi modal lebih bagus. Sekiranya kalau kita datang, orang itu berpaling kepada kita, nah itu jadi haram jadinya. Soalnya kesakiti orang lain ya Allah, karena orang masih dalam tahap transaksi. Kayak itu jual beli. Orang udah tawaran sejuta 1.50 udah aja nukarnya tambah 2 juta, kan kasihan lagi tawaran. Nah, begitu juga makanya wala yaktub ala khitbati akhi. Jangan berdatang, jangan melamar orang apabila bini ini masih dalam lamaran orang atau masih menunggu jawaban ada kulit. Ikam orang Darussalam sudah berdatang lawan ke bininya. Indah itu ada orang lain berdatang, tapi backgroundnya keluaran dari Hadramaut misalnya, wah ini lebih alim. Ya kalau nyata kalah kayaknya kan. Nah itu kan boleh, walaupun atas dasar agama ada boleh. Nah begitu juga sembahyang. Jadi sembahyang itu diharamkan di waktu-waktu tertentu. Kama fi raudati sarhul muhadzab. Seperti dalam kitab Raudah sarahnya kitab Muhadzab. Jadi huna wa tanzihan kama fi tahqiq. Wa sarhul muhadzab fi nawaqidul wudu. Khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun. 5 waktu yang kada boleh sembahyang di dalamnya
kecuali sembahyangnya tersebut ada sebabnya. Jadi bilanya ada sebabnya sembahyangnya kada apa-apa, tapi kalau kada ada sebabnya itu kada boleh. Jadi ada sembahyang ini kada boleh di waktu-waktunya. Contoh yang dibolehkan sembahyangnya ada sebab itu, ada sebab mutaqaddim, ada sebab mutaakhir. Sebab mutaqaddim adalah sebabnya ini berdahulu anyar sembahyang sunnahnya. Sebab itu sebab, mutaqaddim itu dahulu, sebabnya dulu anyar sembahyangnya. Orang sembahyang tahiyatul masjid, sembahyangnya dulu apa masuk masjidnya dulu? Masuk masjid. Masuk masjid disunahkan sembahyang tahiyatul masjid. Orang misalnya bau wudunya dulu apa sembahyangnya dulu? Sembahyang sunnah wudu, bau wudu. Ini ngarannya sabab mutaqaddim. Nah, sabab mutaqaddim ini kada apa-apa sembahyang di waktu yang diharamkan ini. Jadi waktu yang diharamkan ini kada apa-apa sembahyang apabila sebabnya mutaqaddim. Sebabnya terdahulu. Ada yang sebabnya terdahulu istikharah. Apalagi sembahyang hajat, ada sembahyang hajat ya, tapi di waktu diharamkan kada boleh. Tapi kalau kita di waktu haram kita masuk masjid, waktunya waktu haram nih sembahyang, tapi masuk masjid, maka disunahkan sembahyang sunnah tahiyatul masjid. Kada bolehnya sembahyang nih ya, ini waktu diharamkan ya. Maaf, ini tuh musabab mutaqaddim. Begitu juga sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah waktu ini diharamkan misalnya, tapi kalau sembahyangnya sembahyang jenazah itu kada apa-apa. Atau waktu gerhana matahari, waktunya di waktu yang diharamkan sembahyang, kada apa-apa juga. Gerhana bulan bang, ada. Soalnya malam itu boleh aja sembahyang berataan, tapi kalau siang ada kada bolehnya. 5 waktu kita kada boleh sembahyang. Jadi sebabnya beda dulu. Jadi tahiyatul masjid boleh kita sembahyang bila di waktu diharamkan. Boleh. Wudu, tapi waktunya waktu diharamkan, sunnah kada sembahyang. Sunnah qobi apa? Sunnatul wudu, sunnah kada? Sunnah. Kenapa? Karena sebabnya beda dulu. Sembahyang hajat kan? Kada boleh. Kenapa? Karena sembahyangnya dulu anyar hajatnya. Ajar kada? Di waktunya haram. Dan sembahyang hajat kira-kira Allah tuh mengerti aja, soalnya menjadi lagi banyak kebutuhan. Tetap haram. Hajat misalnya hendak kawin, hendak melamar orang, hendak mudah-mudahan tembus lamaran kerja, mudah-mudahan gawian berhasil. Nah, pada boleh di waktu yang diharamkan ini. Begitu juga mengqadha sembahyang di waktu yang diharamkan kada apa-apa juga. Walaupun sembahyang sunnah, sembahyang yang berhubungan waktu, qobliyah berhubungan waktu kan? Qobliyah ba'diyah berhubungan dengan waktu. Jadi zatu waktin wa zatu sababin, yang mempunyai waktu. Qobliyah, ba'diyah. Mana dalilnya? Nabi Muhammad pernah imbah sembahyang asar, itu kan hukumnya haram sembahyang. Bila kita tuntung sembahyang asar, itu kan boleh sembahyang sunnah. Tapi Nabi Muhammad pernah sembahyang asar. Imbah sembahyang asar itu sidin sembahyang sunnah 2 rakaat. Imbah itu jar Nabi, hadani liba'diyatil zuhur. Aku sembahyang 2 rakaat imbah asar ini lain sembahyang ba'diyah asar. Akan tetapi aku mengqadha sembahyang sunnah ba'diyah zuhur, karena sembahyang zuhur aku tadi kada sembahyang sunnah, maka kada apa-apa mengqadha sembahyangnya di waktu yang diharamkan. Begitu juga sebelum asar disunahkan lah. Kita misalnya waktu hendak sembahyang qobliyah asar di masjid, ternyata orang qomat, maka tarusakan sembahyang asar. Tina tuntung sembahyang asar anyar usalli sunnah qobliyatul asar qadaan. Bahkan bila orang qomat di masjid, qomat kita sembahyang sunnah, Allahu akbar, kita sembahyang sunnah. Itu ada yang makruh, ada manakan haram. Jadi jangan pindah digasak-gasak, harus istiqomah kita sembahyang sunnah ujar wudu. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 qomat. Yakin benar nih? Makanya harus tahu. Jadi orang sembahyang waktu qomat itu tuh makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Kenapa? Sembahyang berjamaah itu 27 kali lipat.
Sedangkan sembahyang sunnah kada sebesar sembahyang berjamaah. Sembahyang wajib lawan sembahyang sunnah itu 70 kali lipat bedanya. Sembahyang sunnah lawan sembahyang wajib 70 kali lipat. Kayak apa kalau sembahyang sunnah ini pulang dikali 27 sebanding lawan sembahyang tadi sunnah tadi sebanding enggak? Ada sebanding. Jadi boleh kina qobliyah asar imbah asar. Kalau ada sampat, tapi jangan aja, negin aja qobliyah asarnya, imbah asar aja, jangan. Qobliyah zuhur boleh juga. Bahkan sebelum sembahyang subuh kita misalnya hendak ke masjid, hendak qobliyah subuh, sunnah sebelum subuh kita kada sampat gara-gara imam sudah berdiri, sudah qomat, maka kita taruh sabar buat sembahyang subuh. Kina imbah subuh anyar sembahyang qobliyah subuh, usah sajaku sembahyang qobliyah subuh mengqadha karena Allah Taala. Tapi yang mengkawe jangan dijauh di masjid. Soalnya kina banyak muntung. Orang bungul ini biasanya lebih banyak muntung daripada orang pintar. Jadi bila ada orang banyak ngomong ya berdiam aja. Orang tuh biasanya tambah besar pengetahuannya, tambah sedikit omongnya. Tambah sedikit pengetahuannya, maka tambah besar omongnya. Itu biasanya kayak itu. Makanya jari-jari Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, man qalla ilmu kasura i'tiraduhu. Orang yang sedikit ilmunya pasti banyak mengingkari orang lain, mengiktirat orang lain. Nyalahkan terus. Jadi biar kita nih kayak orang alim, jangan tapi banyak bunyi. Karena apa? Karena bila orang pepander ini tidak kelihatan. Bungulnya itu kan kelihatan. Tapi kalau sudah pepander, ikam akan mengeluarkan kualitas diri ikam. Bilanya bisa juga kelihatan bungulnya, bisa juga kelihatan pintarnya. Maka biar kelihatan berwibawa, berdiam. Tapi ada yang harus memang dijawab. Ada yang harus belinya. Hendak minum kah? Kada kah? Nah itu harus dijawab kada tuh. Soalnya bilanya hendak minum kah tuh salah teh katakan. Salah menawari orang. Bila ada orang di rumah ulahkan banyu langsung. Jangan ditakuni. Hendak minum kah? Kada kah? Orang kada tahu disupan di pada minum. Orang kada tahu disupan tuh. Terlalu hina harga diri kita tuh. Nah itu. Dan biasakan kawan tamu tuh bila ada tamu, oh masuk, silahkan masuk, ulahkan banyu atau minum napa. Ada barang aja, ini banyak pilihan soalnya. Ada susu, ada kopi, ada rempah, ada vodka. Misalkan ya lah. Ini vodka tuh jadi haram gara-gara memabukkan. Kalau vodkanya sendiri kan haram. Ini gara-gara mau mabuk kan makanya haram. Lawan ada alkohol. Seandainya tulisannya vodka, dalamnya kopi ya ada apa? Vodka tapi dalamnya bensin boleh lah. Ya kalau dalamnya bensin rajin lah. Kan? Adapun sembahyang tadi berarti paham sudah. Jadi ada 5 sembahyang ini waktunya haram, tapi ada yang sembahyangnya yang diharamkan. Sembahyang apa? Sembahyang hajat, sembahyang hendak ada gawian nih ya. Asa hendak sembahyang keren bener kalau ada nang kayak itu. Tapi kalau dilihat keadaan kita ini dengar azannya sembahyang pulang bener artinya sesakit ini orang taubat artinya. Tobat sesakit ini ya. Adalah modelnya mengguru udah pernah bang terpikir kayak itu. Ada degauin asal sembahyang aja. Mengguru suram kayak ada pernah bang, tapi kata orang ikam mendilihat muham-muham bercahaya ini kayaknya kurang lebih aja. Kita ini sembahyang cuma sekadar memaksakan diri aja ya. Ya mudah-mudahan gini kita termasuk orang yang sembahyang merasakan kenikmatan. Amin. Amin. Memang halus itu. Jadi boleh tadi sembahyang diharamkan sebab yang tadahu dulu atau mengqadha. Tapi bila sebabnya berdubi boleh kada sembahyang di waktu yang 5 ini tadi. Kada boleh. Atau sembahyang mutlak. Sembahyang sunnah mutlak tuh sembahyang sunnah aja, Pang aja, pang.
banyu aja, banyu wara, banyu mutlak ngarannya ya lah, banyu wara. Kada ada bergula sama sekali. Minumannya air mutlak. Lama lawan banyu wudu, banyu di keran artinya ya daripada kada ada banyu. Nah. Jadi yang kada boleh tadi apa? Sebab yang teduh atau sembahyang mutlak, sembahyang aja usolli sunnah mutlak karena Allah Ta'ala. Aku sahaja aku sembahyang sunnah karena Allah Ta'ala. Itu sembahyang sunnah mutlak kada diikatan. Ada sembahyang sunnah duha, nah itu kada apa-apa. Pokoknya sembahyang mengqadha sembahyang sunnah kada apa-apa. Sembahyang duha, qobliyah ba'diyah, sembahyang itu ya kayaknya qobliyah ba'diyah, sembahyang sunnah duha. Menuitir kalau usah di siang hari ini kalau sudah terlanjur baik mengkodok orang lain soal sunnah terwitir kodok sembahyang asar rancak sembahyang kan di kodok bisa mengkodok witir muhanya mah Imam mutaqaddim seperti sabab mutaqaddim kal fa'idah, seperti sembahyang yang sunnah mutaqaddim tadi, sebab yang terdahulu yang ada kegawi ya Allah. Au muqarin atau yang berbarengan. Gerhana kan berbarengan loh. Kapan disunahkan sembahyang gerhana? Ketika gerhana. Kalau gerhananya sudah tuntung ada sunnah lagi. Adalah pernah sembahyang gerhana matahari? Semalam makanya jadi kalau terjadi. Nah, sekali-kali umpat. Kalau beneran gerhana kiamat. Kalau istisqa. Nah, kada apa juga di waktu yang diharamkan istisqa. Cuma mengkau jangan. Istisqa itu apa? Sembahyang meminta hujan. Istisqa ngarannya. Yang pertama setelah sembahyang subuh itu haram sembahyang. Jadi bila kita tuntung sembahyang subuh itu haram sembahyang. Ba'da salati subuh, setelah sembahyang subuh. Wa tastamirul qarahatu, dan diterus haramnya tersebut, makruhnya tersebut sampai terbit matahari. Mulai ikam sembahyang subuh sampai terbit matahari. Burung sembahyang subuhnya jam 9 bang, kada apa-apa yang sembahyang subuh ikam sembahyang pulang. Kenapa? Karena ikam sembahyang subuh di luar waktunya. Ya kalau ini mulai imbas sembahyang subuh sampai terbit matahari, sedangkan kita sembahyangnya jam 9. Haram lagi kada haram lagi karena di luar waktu. Sampai terbit matahari. Nah, dari terbit sampai matahari tersebut sekiranya naik dengan kadar satu rumuh, satu tombak dengan pandangan mata. Satu rumuh itu 4 derajat. 1 derajat itu 4 menit. 4 kali 4 berapa? 16 ya Allah. Kita lihat di sini biar ikan paham. Wayah apa gerang sampai mana gerang itu waktu. Soalnya ini kalau orang dulu ngalih menjelaskan, kalau ini kita nyaman menjelaskan waktunya aja. Ngaran mata Tuhan bentar ya. Coba lihat waktu sembahyang fajar 4.39. Ayo Allah. 4.39. 4.39. Lihatlah. Mata anu insyaallah melihat aja. Nah, waktu fajar nah. 4.39 berarti masuk waktu subuh. Misalnya kita sembahyang jam 5. Matahari terbit jam 5.56. Ya Allah. Jam 5.56. Maka mulai sembahyang subuh sampai jam 5.56 ini haram sembahyang. Imbah itu pulang masuk pulang waktu dari terbit matahari sampai terbitnya itu dengan kadar satu rumuh, satu tombak dengan pandangan mata. Para ulama menghitung satu tombak tersebut 4 derajat. 1 derajat sama dengan 4 menit. Maka, nah matahari terbit jam 5.56. Tambah 16, jam 5.56 tambah 16 berapa?
6 lewat 10. 6 lewat 10. Jadi 6 lewat 10 itu sudah habis waktu diharamkan. Anyar ngarannya bila sudah 6 lewat 10 itu ngarannya waktu isyraq. Nah, waktu isyraq ini disunahkan sembahyang isyraq. Tapi setiap waktu itu berbeda-beda, bukan sama kayak kita harus lah. Kada sama. Makanya kita perlu punya, kalau di masjid kadang-kadang salah-salah juga, tapi kalau pakai aplikasi soalnya aturan waktu itu pakai internet ini. Pakai ada juga waktu sembahyang nih pengguru Muslim Pro dan wilayah ini aplikasi kayak nuker Muslim Pro nih Kemenak. Nah ini Martapura. Jadi di mana kita berada ditentukan waktunya. Kita di Sungkai kelihatan waktunya, di Singapura kelihatan, di Bali kelihatan, di Amerika awalnya. Cuma lah yang Kementerian Agama Indonesia lagi bang, Kementerian Agama Jusbus. Paham nggak? Jadi sini adalah waktu terbit. Nah dari terbit itu tambah 16 menit. Jadi mulai subuh sampai jam berapa? Jam berapa tadi? Berapa? Terbitnya berapa tadi? 6. Tambah 16 berarti berapa? 6 lewat 10. Nah bila sudah lewat itu kita ajar ngarannya sembahyang isyraq. Ya mungkin di aplikasi di download. Jangan aplikasi waktu sembahyang, waktu sholat tuhnya kita keluar aja. Kita tahu keluar apa. Wa inda tulu'iha, dan ketika terbit, hatta tatakamalu wa tartafi'a qadra rumhin, sampai sempurna dengan kadar 1 tombak. Jadi mulai subuh sampai terbit, dari terbit sampai setinggi tombak. Itu pulang yang ketiga istiwa. Istiwa itu ketika matahari ada di tengah benda. Dan biasanya kalau matahari ada di tengah benda, ambayangnya tuh di kiri, di kanan, di barat, dan di timur, itu ngarannya istiwa. Bila sudah matahari tak ke barat, secara otomatis itu ambayang tak ke tak ke timur. Ya Allah, mungkin tak ke selatan, tak ke timur. Nah, istiwa tuh matahari tepat di atas benda. Zawal tuh bergesernya sudah. Maka waktu istiwa ini haram juga. Waktunya apa? Setumat benar. Istiwa ini waktunya lahdoh, setumat. Geser sedikit. Contohkan. Ambil bubur putih. Barangnya yang mana? Yang tegaknya sedikit. Nah, ya nang putih itu enggak. Lain nang putih bawahnya. Nonton Anda benar. Lain nang Anda pas di bawah itu. Nonton Anda para yang atas Allah. Nah, ya. Anda lihat bentar. Nyalakan. Nah, kiri kanan lo. Nah, istiwa ngarannya nih. Matahari dari timur, ya Allah. Nah, bayangnya tak di tengah ini. Nah, waktu di tengah ini haram. Di kiri ada, bayang di kanan ada, istiwa ngarannya. Nah, ketika sudah bergelincir, maka itu hanya boleh sembahyang masuk waktu zuhur. Ini ngarannya istiwa ketika matahari ada bujur-bujur di tengah. Bila sudah matahari sudah tak ke barat, secara otomatis ambayangnya tak ke timur, maka zuhur, dan itu waktu boleh sembahyang. Pahamlah bentar. Pertama imbas subuh sampai terbit matahari. Dari terbit sampai 16 menit. Itu waktu
Isra. Istiwa itu apa? Ketika matahari betul-betul ada di tengah langit di atas Benda. benda. Imbah itu pulang imbah sembahyang asar. Idza stawat hatta tazula, ketika istiwa sampai tergelincir an wasatis sama dari tengah langit. Wa yustasna min dzalika yaumul jum'ah. Nah, maka hari Jumat ada papa sembahyang full kada papa. Hari Jumat kada papa sembahyang. Walaupun waktu istiwa kada diharamakan. Bebas full. Unlimited kayak jorong enggak? Fala tuqra salatu fihi fi waqtul istiwa, maka kada apa-apa sembahyang di waktu istiwa tersebut. Wa kadza, begitu juga di tanah haram di Mekah. Nah, jadi di tanah haram di Mekah ini kada apa-apa sembahyang di waktu-waktu yang 5 ini. Jadi kamu kada gawin bingung ini ya, baca selawat sudah, Quran sudah, awaknya asa ringkut-ringkut mau sembahyang aja kayaknya aja. Nah, kada apa-apa kamu full sembahyang kada apa-apa. Jadi kelebihannya pintarnya ujar Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan kita kalau sampai ke sana. Nyatakan kalau sampai ke Madinah lawan di Mekah, mudah-mudahan kabilanya sampai di sana, mudahan hendak sembahyang 40 waktu. Ujar Nabi Muhammad SAW, salatu fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi masiwahu. Sembahyang di Madinah itu lebih besar pahalanya 1000 kali sembahyang di tempat lain. Jadi sembahyang ikan di Madinah, di masjid Madinah, lawan di kampung 1000 kali sembahyang. 1000 kali itu 1000 hari 3 tahunan ya Allah. Berarti sekali sembahyang sama lo 3 tahun di kampung. Di kampung itu ya kan. Nah makanya engkau gini bilanya ada duit umroh, bila ada duit umroh, berniat mudah-mudahan kau umroh, mudah kita kau sembahyang di sana. Nah bila sudah berniat nih, pahalanya itu dapat sudah. Nah, saking baiknya Allah. Nanti berniat lah hendak umroh. Nah, niat umroh hendak sembahyang di sana itu sudah dapat pahala. Tapi dengan niat yang bujur, arti niat yang bujur bila bisi duit dasar umroh. Bah, saya belum umroh ya. Kayak diskotik. Ini ya. Ujar Nabi Muhammad SAW ila Masjidil Haram, kajuli Masjidil Haram. Sembahyang di Masjidil Haram afdal, lebih baik daripada mi'ati alfi salatin fi masiwahu. 100.000 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram, bayangkan 100.000, makanya kumpulkan duit. Kita kena umrahan di Amin. Kawin bang guru kayak apa gampang. Berdoa di sana ya Allah. Coba lihat di Madinah 1000, di Mekah 100.000. Tapi kebanyakan yang orang kita bila nyibu umrah sampai ke kampung rumahnya kambingnya kandal di sana. Ya Allah, makanannya nyaman-nyaman, Arabnya kandal-kandal, baju bagus-bagus ya, macam-macamnya. Tapi mudah-mudahan kita kalau sampai ke sana pintar ya. Jangan amin aja nang gancang. Gawinya karasi juga. Supaya sikap sugih kenapa ya buruk? Bedaan betukar sarang burung, betukar lelong, betukar amas, lawan intan, insya Allah capat sugihnya. Modelnya ada deh ya. Nanti ya. Ke Mekah lawan Madinah itu ibadah apa? Ibadah apa? Ridha Allah apa? Ridha Allah ada di sana ya. Tapi apakah kita dengan kemiskinan dapat ridho? Ridhonya sebenarnya seberatan, ada di kenyamanan, kesakitan itu ada ridho seberatan. Jangan kita menghadang sugi aja hendak beribadah. Sugi itu lihatnya untuk apa? Untuk bersedekah. Sebenarnya dapat aja pahala. Kita nangka tapi berduitnya ini nah. Pahalanya apa? Sabar dengan kemiskinan, pahala juga. Ridha Allah itu ada di sana. Sugi, yang itu untuk menyumbang, ridha Allah itu diketuju menyumbangnya bukan disuginya. Sehat, ridha Allah di mana? Digunakan kesehatan untuk beribadah, hadir majlis taklim nangka ini. Oh sakit, pahalanya ada di sakit di mana? Sabar lawan penyakit, jangan nyumpah.
Jadi sebenarnya makanya orang para aulia itu wali-wali Allah tuh yang kada bakal sakit hati, sakit garingnya kada sakit hati, miskin kada sakit hati, sehat kada sakit hati, pokoknya senang terus. Kenapa? Karena yang tahu di belakang itu tuh ada nikmat sebenarnya. Jadi jangan Allah kayak ini benar, lalu kada mengerti. Dipadahkannya kayak ini benar. Allah tuh sayang. Kenapa kadang-kadang kita jadi nang kayak ini? Sudah pada berduit misalnya, ya Allah, penyakitan, bini misalnya beri muar. Bisa jadi gara-gara yang tiga ini caranya kita masuk surga. Kenapa? Kita alim kada, beribadah kada, tapi juga ya kalau bersedekah kada juga duitnya kada. Mungkin gara-gara dengan tiga yang menyakitkan ini Allah mau kita masuk surga. Jadi kita berprasangka baik ya. Jangan bilang bilanya pikiran kita nih buruk lawan Tuhan, ya nang pina kurusung aja muha. Aduh, ini baru mengerti. Mana yang dipecat orang misalnya. Sampai di rumah minta dari muar. Ya macam-macam. Jadi kalau kita nang berpikiran itu tuh sakit. Bisi bini alhamdulillah ada bisi bini. Nama ada bisi bini alhamdulillah juga. Mati kan gampang bisi bini lah. Bari makani harus nang halal. Inya sembahyang kada sembahyang kita nang nanggung dosanya. Inya keluar kada berkerudung kita nang nanggung dosanya. Mati kan nyaman lah. Kadanya kayak ini benar aja itu selesai kada. Itu binatang nang itu tuh. Biar paham ikan. Biar paham. Dapat apa tadi Majar? Dapat ini. Paham tidak? Jadi bukan hanya kau ada. Kalau ikan pintarai mabuk-mabukan berzina. Bini itu ada dituntut. Tapi kalau bini ada berkerudung, ada sembahyang, gawian melatar aja nyambati orang bangai kita. Walaupun ikam sembahyang 5 waktu di masjid terus majar macam-macam menyumbang, ikam hendak masuk surga bakal terhalang. Gara-gara apa? Gara-gara nasi gandut nih itu tadi kan tujuh melatar kada tapi nutup kerudung. Paham enggak? Makanya berat, kawin itu berat. Berat. Berat kayak itu ya Allah. Banyak nyamannya juga. Artinya keadaan kita syukurin ya. Hidup adalah anugerah ya Allah. Anugerah hidup itu. Kita hidup ini alhamdulillah sudah. Alhamdulillah jadi manusia itu kita bersyukur sudah. Makanya kita ini sebenarnya harus banyak syukurnya daripada sakit hatinya. Ikam kau kesini ini nikmat gana pahala. Ikam berceramin, ikam pernah bersyukur lawan Allah. Harusnya bersyukur. Kenapa muha ikam kan jadi warik? Sangat gampang Allah itu merubah muha itu jadi warik. Bani Israel bahari itu bila pemaksiat ada yang berubah jadi napa muhanya, ada yang berubah, ada yang yakunu qiradatan khasi'in. Jadi warik muhanya. Nah kita kada apa-apa, jelek kada apa-apa, penting kada jadi binatang. Kira-kira sebenarnya muha kita ini pantas kada muha manusia. Kalau kita pandang lawan maksiat yang kita lakukan pantas kada? Ada pantas. Jadi harusnya bicara aja alhamdulillah ya Allah kada jadi warik. Iya lah. Jujur enggak? Mana syukuri. Kita sampai ke rumah makan kada kesadakan itu nikmat beratan. Ini itu kita makan kau ngeluarkan nikmat pulang, meriga nikmat pulang, tak kantut nyaman pulang. Apa kada ada nikmat Allah penuh dengan kenikmatan lawan kita. Kita bisa kuitan sayang lawan kita. Kita bisa bini sayang lawan kita. Padahal seharusnya bini kita itu sayang lawan kita. Tak ada. Berduit kada tapi berduit. Ya. Hendak Fortuner kada kawa juga kayak orang. Tapi masih diulahkan banyak.
dimasakkan nasi, digosokkan baju, alhamdulillah. Penting bini itu mau sembahyang, alhamdulillah sudah. Bilanya mamai dikit ya biar aja nambahi pahala kita, biarnya jajak kita di neraka. Jadi nikmat itu. Nikmatnya apa? Meninggikan derajat. Kenapa? Prasangka baik, oh Allah hendak mau masuk anakmu surga lewat mamayan di bini. Nyaman lah. Kira-kira kalau kita berpikir gitu hidup nyaman nggak ada pandangnya itu? Nyaman. Rantai pagar ya alhamdulillah, daripada kendaraan yang patah. Rantai pagar biasa. Sakit-sakit kayak itu Nah jadi itu tadi, ini kemana jadi lagi ke sana? Parok aja tuh video, sini buru. Jadi sembahyang Jumat itu tadi, jadi di Mekah pada papa sembahyang tadi ya di waktu yang haram tadi. Fala taqra'u sholatu fihi, maka kada makruh sembahyang di Mekah tadi fi hadil awqat, di waktu-waktu kulluha semuanya, sawan salah sunat tawaf atau ghairiha, walaupun sembahyang sunat tawaf atau salahnya. Warabi, dan yang keempat yang diharamkan waktu adalah ba'da sholatil asr, setelah sembahyang asar itu haram. Jadi kada ada sembahyang ba'diyah asar. Bila ada orang sembahyang ba'diyah asar maka berdosa. Tapi bila ada orang imbah asar sembahyang, napa nang kita pikirkan kira-kira? Imbah dia kita tahu ilmu ini, napa nang kita pikirkan? Ada orang imbah asar sembahyang, kita memandangnya itu kira-kira sembahyang apa? Bisa mengkodo asarnya gara-gara waktu bujang dulu kada penyembahyang, atau inya sembahyang qobliyah asar, mengkodo qobliyah asar. Nah, itu bedanya orang berilmu lawan kada bila orang bungol haram waktu sembah asar sembahyang taguring itu di majelis taklim. Bah guru ini ndak paham, bunyi guru kenapa jadi basar sembahyang, nah ndak ada mengerti, makanya jangan tapi banyak banget, ndak ada mengerti artinya sampai itu kuling-kuling kepala, ndak ada mengerti juga ya akhirnya nih kan, kada mengerti apa, ndak ada mengerti artinya ron nyawa lagi Artinya ini salah satu pelajaran kalau kita bukan ruang lingkup kita untuk membahas agama, kita jangan banyak ngomong masalah agama. Nah kalau membahas masalah itu biarkan ulama yang membahas, ya biar kita nang ustad nang lain yang membahas. Kalau kita ini kan dapat mengerti aja, bilanya asa salah betapun orang alim itu buru buyur wah ada kan, jadi kita gunakan itu. Yang itu pulang wa indal ghurub, ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam tuh kita ke waktu agak kekuning-kuningan ya, sampai bujur-bujur tinggalan. Kenapa garang jadi waktu nang 3 ini diharamkan? Ketika terbit, ketika di tengah, ketika terbenam. Kenapa? Karena pada waktu itu setan berada di sana, dan kalau kita sembahyang kita tersembah setan. Itu menurut pendapat sebagian ulama seperti itu. Tanduk setan 3 ya Allah. Tapi kalau tuh 2 ya tanduk. Tapi alhamdulillah mengguru baru tahu kalau nggak ada pernah ketemu hantu, jadi tanduk berapa tuh bisa ditahu. Jadi alhamdulillah. Jadi tadi yang diharamkan sembahyang 5 waktu, imbah subuh ketika terbit, sampai 16 menit. Ketika istiwa, matahari bujur-bujur di atas ubun-ubun atau di tengah benda. Imbah asar lawan ketika tenggelam matahari. Jadi waktu 5 ini diharamkan, kecuali pada hari Jumat istiwa kada papat atau kita berada di Mekah. Nah, kita kalau ikam kita begini lawan orang Mekah, diam di sana ya kada papat. Sembahyang 5 waktu itu kada ada haramnya. Bebas. Non stop. Sembahyang terus. Sembahyang terus.
Ngantuk atau dah? Pungas juga ngantuk. Santai aja bentar aja ngantuk sedikit di sini, kita dibalas saja oleh Allah. Ini ngantuk lah, uyuh kada? Uyuh memang. Tapi kira-kira pahalanya hilang kada? Kita bakal kita nikmatkan, kita dapatkan nikmatnya kita di akhirat. Nah, kita bermaksiat, nyamannya selamat lah, tapi dosanya mah belawasan. Amun kada diampuni Allah, nah diampuni ya seakan-akan kada berdosa. Wa 'alaika bil amri faslun wa 'alaika bil amri wa bil ma'ruf والنهي عن المنكر فإنه قطب الذي عليه المدار أمر الدين ولأجل أنزل الله كتاب وأرسل المرسلين وقد انقضى على وجوبه إجماع المسلمين وتظاهرت نصوص الكتاب والسنة على الأمر به والتحذير من تركه وقال الله تعالى ولتكن منكم jadilah kalian dari umat yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu menyuruh, ma'ruf itu kebaikan, nahi itu melarang, munkar itu artinya yang kada baik. Menyuruh kebaikan dan melarang kepada keburukan itu hukumnya wajib. Jadi wajib kita amar ma'ruf nahi munkar bila ada kemaksiatan kita wajib menyuruh kebaikan dan melarang kemaksiatan. Bila kita melihat kemaksiatan itu, bilanya ada orang menampakkan diri minum minuman keras, itu wajib kita menegur. Wajib. Kalau ini bertampai. Tapi kalau melihat orang mencari-cari keseruan itu kada boleh. Ini kada boleh, tolong jangan orang ke sini kada nyaman di kampung nah. Kamu kalau di rumah dia jadi anak umpet dulu. Coba ini. Apa racun ini itu jalan. Belakang kopi. Buat racun tikus apa kira-kira jadinya? Jadi Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu tuh wajib hukumnya. Jadi bila orang amar ma'ruf nahi munkar, ada yang menyuruh kebaikan dan melarang kepada keburukan, maka seberataan orang tuh kada berdosa, tapi pahalanya dapat yang melakukan itu aja. Tapi bila kada ada menggawinya, kada ada mencegah kemungkaran, kada ada menyuruh kepada kema'rufan, maka seberatan berdosa. Alhamdulillah. Nah sekarang kita ini ada di kampung, di daerah kita ini sekarang itu ada dengan nama Habib Rizik. Si dia itu amar ma'ruf nahi munkar. Ya memang ada orang yang ahli dalam dakwah mengajak kebaikan, ada yang ahli dalam mengumpulkan orang, ada yang ahli dalam nahi munkar. Jadi bagiannya itu masing-masing. Kita sama-sama berjalan. FPI dengan gaya kerasnya, NU dengan gaya lemah lembutnya. Kada boleh saling menyalahkan. Kayak Sayyidina Abu Bakar kada pernah menyalahkan Sayyidina Umar. Nabi Muhammad kada pernah menyalahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Nabi Muhammad kada pernah menyalahkan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kenapa ikam kada wani kayak Umar, kada? Atau Umar ikam harus lembut kayak Abu Bakar, kada? Kadang-kadang di dalam agama tuh perlu ada yang wani. Yang tinggi itu jumur kepala tinggi. Disigap orang tinggi. Guru surang dihantam orang tinggi. Sabar aja. Nabi Muhammad dihina kada apa-apa. Nabi Muhammad itu penyabar. Memang Nabi Muhammad harus penyabar. Tapi kalau kita sebagai umatnya melihat Nabi dihantam, kita harus tegap, pasang badan. Ada juga Nabi itu penyabar. Nabi mengajarkan kita untuk bersabar. Nabi itu sabar. Jadi kita harus sabar buat salah. Ujar Nabi Muhammad, asidda 'alal kufar ruhama bainahum. Nabi Muhammad itu keras kepada orang kafir dan kasih sayang kepada sesamanya. Dan Nabi Muhammad ini termasuk daripada simbol Islam. Sidin ini adalah penyempurna agama.
Wa may yu'azzim sa'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syariat Allah dan Nabi Muhammad syariat terbesar oleh Allah termasuk ketakwaan di dalam hati. Begitu juga seorang guru kita misalnya dihantam orang, sidin kan boleh syariat, tapi muridnya harus menampakkan kalau ikan jangan mau guru ulun. Maka itu nang bujur. Tapi jangan juga gurunya nyuruh hantam aja, kada boleh juga paham-paham muridnya gitu nah. Tungkat rumahnya kan tata kilon gergaji jaga. Tunjul itu panjul. Jadi kita ada ngaran Habib Rizik ya Allah. Jadi Habib Rizik ini kita kan ada orang yang mengatakan itu apa Habib itu ngomongnya kotor itu. Dia kan bilang ini dan lain sebagainya. Ikan tahu lah bagian FPI itu. Ini Bu, ini guru bagian FPI kayaknya ada. Cuma kita bilanya kita harus mendukung. Kadang kau mendukung mendoakan tapi jangan menyalahkan. Kita jangan merumpat kayaknya kami kan sanggup diumpat. Takbir, ayo lawan, serang ke sana aja, tinggi nyerang kita buka. Lihat dari mana ya Allah. Gaya aja. Itu Habib Rizik itu pintarnya. Sidin itu setiap bencana di Indonesia Sidin selalu membantu, cuma kada pernah diekspos, kada pernah diberitakan. Yang terjadi biasanya ada sweeping, ada apa namanya itu? Apa sweeping itu? Ngerebek. Nah, penggerebekan yang misalnya diskotik atau apa pada bulan itu biasanya sudah diperingatkan dulu, dipadahkan. Ada orang yang memadahkan, jangan melakukan ini. Oh, jangan ulah warung remang-remang di sini. Banyak sudah nang kenyamanan di sini. Tolong ambil, kita turun bala. Sudah dinyatakan, tapi masih cengkal anyar bagiannya secara keras. Ya memang prosedurnya seperti itu. Kita padahkan dulu ini kan bagus nah, tapi dengan lembut. Kada mau juga padahi, kada mau juga dipadahi. Anyar, caci maki, sambeti. Kada bilangnya kan hanya smackdown. Lah, falyughayyirhu biyadihi dengan tangan, dengan kekuatan. Tapi sebenarnya kalau orang nangkai bagian pian, bagiannya adalah berdoa aja. Orang alim pakai muntung, pejabat hanya pakai kekuatan. Kalau orang kaya guru pakai kekuatan, kira-kira kada tahan juga. Banyakan yang jahat daripada bagian ini nyata kan menolongi juga. Nyata sudah. Insya Allah guru itu penyabar. Memang guru rancak jangan mana aja kita bersabar. Sidin sudah merasakan nikmatnya sabar ya. Tinggalnya murid-murid nang ketulangan. Ketulangan lawan ketulahan tuh kurang lebih kita ke nyamannya. Hidup tuh ketulangan ada nyaman. Ketulahan tuh ada nyaman juga. Nah jadi ujar Nabi besar Muhammad SAW pembahasannya sebenarnya kepada bukan kepada amar ma'ruf nahi munkar. Ini pembahasan ulun membahas sedikit cerita bagian para ulama para habaib itu kayak apa sebenarnya. Bagian habaib itu sebenarnya kita itu disuruh mencintai zuriatnya Rasul SAW. Bagian hamba itu harus kita cintai tanpa terkecuali. Alim kah, kada kah, bungul kah, kada kah, jahat kah, kada kah, penipu kah, tetap kita cinta. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada darah Nabi besar Muhammad SAW. Ujar Nabi besar Muhammad SAW, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan, disebutkan di dalam Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Ujar Nabi Muhammad, aku kada minta pahala, aku kada minta duit, aku kada minta macam-macam dari kamu. Aku minta sebuting aja dengan pengorbanan yang sudah aku korbankan oleh kamu. Hidupku, nyawaku seberatan untuk ikam. Bahkan aku rela miskin untuk ikam. Aku minta sebuting aja, cintai keluargaku dari Nabi Muhammad. Dan yang menyuruh itu Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan angka itu, bukan Nabi Muhammad yang berkehendak. Memang berat jawab. Tapi masa memadahkan Abu Bakar memadahkan? Toh Quran turun kepada Nabi Muhammad. Memang berat kayaknya lah. Nda dipadahkan naik. Contoh kayak ini dia, guru misalnya punya kedudukan Nabi Muhammad. Ikamlah cintai keluarga guru lah. Asal ada nyaman lah. Cuma harus disampaikan.
Gara-gari dari Allah. Ujar Allah Subhanahu wa taala, ujar Nabi Muhammad, Sidin pernah mengatakan, Sidin pernah memanggil Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain atau Sayyidina Fatimah. Ujar Sidin, hum alu baiti, mereka adalah keluargaku. Ana harbun liman harabahum, ana silmun liman salamahum. Aku akan menantang orang yang mengelahi mereka, dan aku akan menjadi penyelamat orang yang sayang sama mereka. Jadi ujar Nabi Muhammad pula, bahaya orang-orang yang ketujuh atau benci lawan Habib Seikum aja, apalagi yang kayak Habib Rizik kita benci. Ini alim S3 Sidin bukan orang alim biasa. Ujar Nabi Muhammad, bukan Habib nang ketujuh bunguli ya tuh kita kada boleh benci. Tapi kita harus menghindar diri biar kada dibungulinya. Cuma kita kada boleh benci. Kada boleh benci karena itu cucu Nabi Muhammad. Guru misalnya bisa anak nakal. Tapi inya nakal nih, dia itu bunguli ikam tampiling sampai biru-biru sampai berdarah. Kira-kira guru sarik kan? Sarik walaupun ini bujur-bujur membunguli ikan. Betul kan? Tapi kalau anak guru ini membunguli cuma imbahnya membunguli ikam apakan, dan ikam menghindar supaya kada dibungulinya. Inya hendak nampilin ikam tangkis saja kada ikam tampilin balik. Kira-kira guru peduli sayang atau ikam? Sayang, kenapa? Karena itu anak guru. Begitu juga Nabi Muhammad. Kita kada kau disamakan orang kayak kita. Kalau anak cucu Nabi Muhammad itu ada kawan, mereka itu bagian Habib itu meninggal pasti dalam keadaan husnul khotimah, kada ada mati kafir, kada ada. Pasti. Walaupun ia berzinah, walaupun mabuk-mabukan, ujung-ujungnya pasti usul khotimah. Kalau kita coba berzinah bisa matinya mati usul khotimah. Kita kan tahu. Sekali dua kali kan bapak lah guru. Coba aja. Kalau bina rahat manggawi, mati. Rahat mencuntan, rahat muti gigat orang. Nah itu bahaya itu. Ujar Nabi Muhammad, orang-orang yang membenci bagian habaib, Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Lau anna ahadakum safana baina rukni wal maqam wa shalla wa sham wa summa laqiyallahu wa mubghidun li ahli baiti dakhala an-nar." Seandainya manusia nih, inya itu ada di Masjidil Haram. Hidupnya di Masjidil Haram ya. Siangnya puasa, malamnya tahajud, kada ada berguringan. Ke kamar mandi itu cuma sekali dua kali aja dalam sehari. Hidupnya beribadah aja. Makan bilanya ada di baruang, sisanya sembahyang. Adalah nang tiga Ka'bah nang berlingkar itu adalah. Inya di sana aja sembahyang, baca Quran, beribadah, baca macam-macam sampai mati. Tapi dalam keadaan ini ada kebencian lawan keluarga Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad sendiri mengatakan ada kebencian kepada keluargaku, kata Nabi Muhammad. Kemudian dia bertemu dengan Allah, meninggal, wadah kalanar, ini pasti masuk neraka. Nah, bahaya. Makanya jangan ada kebagian sedikit pun lawan bagian Habib. Walaupun Habib ini dari muar, apalagi Habib ini orang alim, cuma sih ini kontroversial misalnya. Kita kan ada bandingannya, mereka ini ulama. Nah, kita ini sudah bungul, hidung terdalam, berbulu kandang, muham buruk, yang dibahas orang alim, Habib ulang. Ya katanya ada yang sama, yang sempurna itu Nabi Muhammad. Guru saya ini banyak aja yang nyambati sesempurna itu. Apalagi orang kayak ini manusia biasa. Cuma kelebihannya di dalam darah daging mereka itu ada darah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan ini ikam tuh pada bakal terpengaruh dengan pandiran-pandiran atau ada orang menyambat Habib Rizik atau dan sebagainya. Bahaya guru ini menyampaikan ketakutan ikam ini masuk neraka. Kayak apa ada masuk neraka? Orang banyak para ulama yang bermimpi Habib Rizik. Ada yang mengatakan ulun misi kuburan Habib Saleh bin Muhammad al-Idrus orang Malang, Sidin Murti Said Muhammad bin Ali al-Maliki. Jadi Sidin, aku pernah bermimpi bahwasanya apa yang dilakukan si Habib Rizik itu dapat ridho dari Nabi Muhammad. Ada juga seorang guru bermimpi, seorang guru nih bermimpi. Mimpinya itu kayak apa? Jadi di dalam mimpi itu seorang guru ini misalkan, ayo kita tolong Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ujar nang kuriak-kuriak nih. Sekali itu waktu guru Nimi memadakan itu Rasul, maka ternyata yang diitih itu Rasulnya berbentuk Habib Rizik. Artinya bukan berarti Rasulullah kayak Habib Rizik, kada. Ini menunjukkan keagungan Habib Rizik. Ini kadang-kadang maaf bagi yang di TV itu, Mahfud MD itu nyambat-nyambati Rizik. Nyamannya itu Habib. Nah, hati-hati bilanya ada orang memprovokasi kayak itu jangan sampai umpat sarik-sarik. Namun ikam jangan sarik dulu orang alim yang menyambat kayak itu biar gitu dah. Misalnya ikam ada pengajian, ya Ustaz menyambut apa itu salah. Ikam jangan sarik dulu karena itu pemburuan ikam. Tapi ikam jangan benci lawan habaib buat. Mungkin sini nggak ada kurang paham aja bagaimana mencintai habaib. Guru Zain itu sayang betul lawan habaib. Habaib yang kaya apa aja, preman kah, gondrong kah, betato kah, pasti dimuliakan sidin. Ini ajaran pemburuan kita. Bila ada orang alim kada kujulun habaib, jangan dikawani, jangan diumpati. Itu salahnya tuh orang alim itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu minta sayangi ke sidin keluargaku. Tapi orang alim nih kada menyayangi. Nah, karena kalau diumpati dengan itu, tinggalkan dia cari orang alim nang sayang lawan habaib. Contoh guru Yudi, kayak apa hormatnya lawan habaib. Contoh guru Zaidi, kayak apa sayang lawan habaib. Contoh guru Bahid, kayak apa sayang lawan habaib. Pasti seberatan ulama-ulama wali-wali bahari itu, wali-wali yang terkenal itu seberatan cinta lawan habaib. Bilanya kada cinta lawan habaib apalagi benci, ujar para ulama orang-orang yang cinta dengan habaib. Ini kisah disampaikan oleh Imam Al-Mutawalli Sa'rawi. Ujar sidin, orang yang cinta lawan habaib, inya mati dalam keadaan mendapatkan ampunan, inya mati dalam keadaan mendapatkan rahmat, inya mati dalam keadaan di kuburnya ada suatu pintu yang mana pintu tersebut akan tembus ke surga. Dan orang yang meninggal dalam keadaan benci dengan para habaib, maka dia aisun min rahmatillah, akan jauh daripada rahmat Allah. Artinya pasti masuk neraka. Jadi mulai ini jangan ada benci sedikit pun. Khususnya sekarang nih kayaknya banyak orang benci lawan Habib Rizik. Dan infotainment itu merusak hati kita. Ini banyak fitnah. Jangan sampai. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kita orang baik, orang saleh, orang-orang yang mencintai keluarganya, para ulamanya, melakukan syariatnya, melakukan sunnahnya, dan menjadi orang-orang yang pada akhirnya pada ketika meninggal dijemput oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakan pandangan kami dan dalam mimpi kami bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkahi hidup kami, berkahi harta kami, berkahi umur kami, berkahi anak cucu kami, jadikan kami dan keluarga kami orang-orang saleh, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan sehingga bertemu dan berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya dengan keluarga kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم
وسلم عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. وجزاكم الله خيرا.